Hai Sobat Royal Chess, di video kali ini saya akan bahas dari kejuaraan European Chess Club Cup. Yap, turnamen antar catur klub di Eropa. Dan Magnus Carlsen turun juga untuk membela klubnya Overspiel Chess Club. Dia baru turun di babak kedua ini, teman-teman. Dan dia berhadapan dengan pecatur dari Inggris, namanya adalah Haria Rafi, dengan L rating 2522. Nah, Haria Rafi ini bergelar Grandmaster dan pernah lolos ke FIDE World Cup, teman-teman. Jadi nggak sepele juga. Dan bagaimana partainya ya kira-kira ya? Karena presentase Magnus Carlsen akurasinya itu 97%, sementara lawannya 88,5%. Nah, langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu like dulu, share, dan subscribe. Pastinya kalau Magnus main banyak banget dong dagingnya, banyak banget dong ilmunya. Kalian harus nonton ini. Hanya 32 langkah. Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4, kemudian Haria memulai dengan langkah E6. Pembukaan pertahanan Prancis ya. Ini pertahanan favoritku. Kemudian putih D4, hitam D5, putih E5, variasi advance dengan ciri khas mendorong pion E5. Haria Rafi merespon dengan langkah C5. Nah, bagaimana sih skema dari serangan hitam? Ya, menekan pion D4 ini apabila putih mainkan variasi advance. Dan bagaimana putih menyerang? Nah, kalian harus tiru ini. Putih merespon dengan langkah C3, hitam kuda C6, putih kuda F3, dan hitam mainkan langkah gajah D7. Sebenarnya, selain variasi gajah D7, hitam juga cenderung lebih banyak mainkan langkah menteri B6, melanjutkan tekanan pada pion petak D4. Nah, tapi memang ada juga yang merespon dengan langkah gajah D7. Artinya dia memilih variasi yang tidak langsung buru-buru menyerang ke petak D4. Nah, dengan gajah D7, kemudian putih mainkan langkah gajah D2. Haria Rafi pukul pion D4, Magnus pukul balik dengan pion. Kemudian hitam kuda G ke petak E7. Ada iklan dulu guys, mohon maaf. Karena itu gangguan alami ya. Kuda G ke petak E7 dimainkan, tujuannya adalah untuk kuda ke petak F5. Lanjutkan tekanan pada pion petak D4. Nah, putih lanjutkan dengan jalan rokade pendek, hitam kuda ke petak F5, Magnus kuda C3. Nah, ini gimana kalau misalkan diancam menteri B6 ya? Nah, kuda C3 ini fungsinya untuk kuda A4. Jadi percuma ya dia main menteri B6. Haria Rafi lebih pilih langkah A6 yang menurut saya ngapain ya langkah 6 ini ya? Kayaknya cenderung mungkin tujuannya untuk B5 dan menteri B6 berikutnya. Tapi terlalu terlambat ya, karena Magnus langsung menyerang dengan gajah G5, hitam gajah ke petak E7, pertukaran gajah dilakukan, menteri pukul gajah, dan kemudian putih menteri D2. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek, putih melanjutkan dengan benteng A ke petak E1. Gila, ngerti gak nih maksud dari Magnus Carlsen, teman-teman? Tujuannya benteng A ke petak E1. Nah, inilah kenapa kita mesti nonton Magnus Carlsen ya. Kreatif banget dia idenya. Idenya adalah untuk mainkan langkah gajah D1 dan gajah C2. Jadi bentengnya bagus banget di sini. Nah, kalau misalkan dia jalan gajah D3 kan jatuh pionnya ya. Jadi dia tujuannya ini gajah D1, gajah C2 untuk pukul kudanya. Dan pion D5-nya jatuh. Ya, walaupun sebenarnya hitam bisa aja menyerang dengan menteri B4 ya, tapi Haria Rafi lebih pilih menteri ke petak D8. Nah, sepertinya dia ingin menteri ke petak B6 juga. Nah, coba kita bahas bagaimana apabila hitam menteri ke petak B4. Nah, maka putih akan lanjutkan dengan jalan A3. Bagaimana menteri B6, maka putih akan lanjutkan dengan jalan benteng ke petak D1 atau kuda 4 langsung ya, dengan tujuan kuda C5. Nah, Haria Rafi melihat ini, padahal oke aja sih buat hitam karena tetap menekan pion di petak D4 ini. Ya, apabila kuda C5 contohnya, maka Haria Rafi dapat mainkan langkah kuda pukul D4. Yap, tapi ada takut-takutnya juga lah pasti lawan Magnus Carlsen. Jadi dia lebih pilih menteri ke petak D8, putih gajah D1, hitam bongkar dengan langkah F6. Disinilah Magnus langsung menyerang dengan gajah 4. Langkah provokatif dengan tujuan ya membuat struktur hitam jadi terbongkar. Kemudian tarik gajah ke petak C2 dan hitam memukul pion E5, pion pukul balik. Kemudian hitam mainkan langkah raja ke petak H8. Dianggap langkah yang salah karena langkah yang lebih tepat seharusnya Haria Rafi mainkan langkah menteri C7. Nah, tapi Haria Rafi sepertinya memiliki ide untuk rook cliff benteng G8 dan serang dengan langkah G5.
Kalau kalian jadi Magnus Carlsen, apa langkah yang akan kalian mainkan, teman-teman? Ya, ini menuju middle game. Kreativitas Magnus Carlsen, langsung mainkan langkah kuda E2, hitam mainkan langkah kuda H4. Pertukaran kuda dilakukan, kemudian putih F4. Ya, hitam benteng A ke petak C8, putih menarik gajah ke petak B1. Rudal disiapkan. Hitam menjawab dengan langkah menteri H6. Ya, Arya Raffi coba menipu dikit-dikit, menipu tipis-tipis. Ingin kuda pukul pion E5, menteri menghantam menteri apabila pion pukul kuda. Magnus Carlsen jelas lihat itu, dan dia mainkan langkah menteri E3, menjaga pion E5. Hitam kembali lagi dengan menteri H4, putih benteng C1. Hitam mainkan langkah menteri E7, dianggap langkah yang salah ya. Sepertinya Arya Raffi bingung juga, menteri gue di petak H4 mau ngapain lagi ya. Dia mundur dengan menteri petak E7. Dan bagaimana Magnus Carlsen lanjutkan serangan, teman-teman? Ini waktunya kalian untuk improve skill catur kalian dengan menonton video ini. Ya, waktunya jauh banget, 40 menit, lawannya 5 menit. Menteri H3 bang, betul sekali, mengancam mat. Hitam mainkan langkah H6. Bagaimana putih lanjutkan serangan? G4 bang, mantap sekali dengan tujuan dobrak prion. G5. Hitam mainkan langkah D4. Bagaimana putih lanjutkan serangan? A3 dulu dimainkan oleh Magnus Carlsen. Nah, buat yang bingung kenapa A3 dimainkan, Magnus saja sekelas pemain top dunia masih ingat pertahanannya, dan dia mainkan langkah A3. Tapi sebenarnya kenapa sih kalau misalkan putih langsung mainkan aja langkah menteri ke petak D3? Apakah ini salah? Nah, Magnus mungkin melihat bahwa hitam di sini masih bisa merespon dengan langkah G5. Jadi, kalaupun Magnus masuk dengan menteri ke petak G6, maka hitam akan menjawab dengan langkah menteri G7. Kayaknya sih Magnus lihat, wah masih siap nih dia nih. Dia mainkan langkah A3 dulu. Nah, selain itu ide dari A3 juga bisa B4, kemudian benteng masuk ke petak C5 ya, terus menekan teman-teman, dan tidak memberikan ruang sama sekali buat hitam. Hitam mainkan langkah Raja G8, Magnus. Boom, G5 dimainkan, dobrak. Hitam kuda pukul pion E5, langkah frustasi Arya Raffi lakukan itu. Kemudian putih, benteng sikat benteng, gajah pukul benteng, pion pukul kuda. Arya Raffi dapatkan pion petak G5, tukar kuda dengan 2 pion, tapi itu tidak cukup bung, karena menteri ke petak G3, langsung menyederhanakan permainan. Benteng pukul benteng, raja pukul benteng, menteri ke petak D2, gajah G6, langsung ampun sepuh, ampun langsung ya, gajah G6 langsung menyerah. Kenapa? Karena langkah G6 ini, gajah ke petak G6 ini adalah langkah yang sangat bagus apabila hitam melanjutkan dengan menteri pukul B2, maka simple menteri F3, tujuan menteri F7, menteri F8, skakmat, bahkan bisa infiltrasi menteri petak A8, maka hitam menyerah. Kemana lagi? Menteri B1 ada, menterinya nggak bisa balik, nggak ada yang bisa menyelamatkan langkah menteri F7 ini. Skak hanya sekali saja, maka raja naik, selesai. Ya, bagaimana jika Arya Raffi lanjutkan dengan menteri ke petak D1, maka menteri ke petak E1. Nah, menterinya mau kemana? Menteri naik ke petak B3, maka putih akan lanjutkan kembali dengan menteri H2, menteri F2 sorry. Sama juga idenya seperti ini. Nah, ini adalah definisi bagaimana seorang dengan elo rating yang lebih tinggi ya, memaintain posisi unggul, tidak memberikan ruang bagi lawannya, dan kemudian lawannya frustasi dengan jalan kuda makan pion E5. Ya, usaha apa lagi yang harus dia lakukan ya? Dia nunggu di belakang juga kalah. Ya, sedikit lah. Boleh kalah asal kombinasi dulu. Ya, kira-kira seperti itulah teman-teman. Bagaimana dinamisnya Magnus Carlsen, bagaimana permainannya sangat luar biasa memaintain posisi unggul ini. Yap, turnamen ini akan berlangsung nanti malam lagi, jam 7 atau jam 8 ya. Ini mainnya di Albania dengan sistem 7 babak, dan juga ada Grandmaster top lainnya dong yang membela klub lebih ya, selain Magnus Carlsen ya, selain Overspill juga ada Super Chess dari Romania yang isinya Anan, kemudian banyak lagi lah. Sementara yang memimpin klub asal Azerbaijan, Fugar Chess ya, ini klub mantan pecatur yang sudah wafat, Gazimov Fugar, pernah menempati peringkat 3 dunia, diisi oleh para pemain catur Azerbaijan. Teman-teman, prediksi kalian nih, apakah Magnus Carlsen akan membantu Overspill jadi juara? Kayaknya sih berat sih, gendong sih. Coba komen, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Ya, nanti malam kita live kali ya.